Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari Durusulullah jilid pertama pada Ad-Darsus Sadisa Asyara atau pelajaran ke-16. Nah, di sini kita perhatikan dulu ada percakapan antara mudarris, guru, dan Muhammad, muridnya. Di sini mudarris berkata, "Liman hazihil aqlamu ya Muhammad?" Punya siapakah pulpen ini wahai Muhammad? Muhammad menjawab, "Hiya li ya Ustaz." Dia punyaku wahai Ustaz. "Hiya jamilatun jiddan." Wah, bagus sekali. "Wa hazihil kutubul jadidatun ahiya laka?" Dan buku baru ini apakah dia milikmu? La, hiya li Hamid. Tidak, itu punyanya Hamid. Aina dafatirukum ya ikhwan? Di mana buku tulis kalian, wahai ikhwan? Hiya huna ala hazal maktabi. Di sini, di atas meja ini. Oke, kita masuk ke dalam latihan tamarin ta'ammal al-amsilatu atiyah. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada A dan B. Ada contoh yang pertama. Haza talibun jadidun. Ini siswa baru. Huwa min Belgika. Dia dari Belgia. Nah, ini siswa baru, dia dari Belgia. Nah, kalimat tersebut itu adalah bentuk mufrad. Dan bentuk jamaknya dari yang haza menjadi haulai tullabun jududun. Hum min Belgika. Mereka dari Belgia. Adapun contoh yang pada bagian B, coba perhatikan. Ada di sini adalah contoh untuk yang tidak berakal ya. Kalau yang tadi di bagian A itu thalibun, tulabun, tentunya itu berakal ya. Sedangkan pada contoh bagian B, kitabun dan kutubun itu tentunya tidak memiliki akal. Coba perhatikan pada yang mufrad, haza kitabun jadidun. Ini buku baru. Huwa min Belgika. Ini dari Belgia. Kalau bentuk jamak kutubun itu dia tidak pakai haulai, tidak berubah menjadi haulai, tapi dia berubah menjadi hazihi. Kalau bentuk yang tidak berakal ketika menjadi jamak, maka kata tunduknya berubah menjadi perempuan. Jadi hukum muannas. Nah, maka di sini hazihi kutubun jadidatun. Kenapa jadidatun? Karena kutubunnya perempuan, khusus yang tidak berakal. Hiya min Belgika. Dia dari Belgia. Kenapa pakai hiya? Karena kutubun yang tadi itu menjadi muannas. Kalau yang berakal tadi, kalau tulab yang bentuk jamaknya itu, maka dikembalikan kepada haulai. Tapi kalau untuk yang tidak berakal, ketika bentuk jamak maka dia pakai hazihi atau menjadi bentuk muannas. Ayo kita lanjut ke latihan yang kedua. Hawil al-multada fi kulli min jumalil atiyati ila jamak. Jadi kita rubah mubtadanya menjadi bentuk jamak. Contoh, haza baitun, hazihi buyutun. Baitun adalah mubtadanya. Kita rubah dalam bentuk jamak menjadi buyutun. Nah, karena dia bentuk jamak dan tidak berakal, maka dia berubah menjadi hazihi, bentuk perempuan, bentuk muannas, bukan haulai. Nah, lihat di bawah sini, haza najmun. Ini bintang. Kita rubah dari najmun menjadi bentuk jamak menjadi hazihi nujum.
Haza darsun, ini pelajaran. Hazihi durusun. Haza qalamun, ini pena. Hazihi aqlamun. Nah, kalau bentuk jamak maka kata tunjuknya menjadi perempuan. Selanjutnya, haza babun, ini pintu, menjadi hazihi abwabun. Haza nahrun, ini sungai, berubah menjadi hazihi anharun. Lalu haza jabalun, ini gunung, berubah menjadi hazihi jibalun. Haza kalbun, ini anjing, hazihi kilabun. Haza bahrun, ini laut, berubah menjadi perempuan menggunakan hazihi, yaitu hazihi biharun. Lalu haza kitabun, ini buku. Hazihi kutubun. Haza himarun, ini keledai, menjadi hazihi humurun. Haza sarirun, ini ranjang, berubah menjadi hazihi sururun. Haza daftarun. Hazihi dafatirun. Haza maktabun, ini meja, menjadi hazihi makatib. Haza fundukun, ini hotel, menjadi hazihi fanadiku. Hazihi sa'atun, berubah menjadi hazihi sa'atun. Kalau perempuan maka kata tunjuknya tetap perempuan. Hazihi sayyaratun. Hazihi sayyaratun, ini mobil, dirubah menjadi tetap menggunakan hazihi. Hazihi sayyaratun. Hazihi ta'iratun. Hazihi ta'iratun. Nah, zalika najmun. Kalau dia bentuk jamak, maka kita ubah menjadi nujum. Dari yang zalika, dia berubah menjadi tilka. Tilka nujum. Tilka sayyaratu, tetap menjadi tilka sayyaratun. Kita masuk pada latihan yang ketiga, yaitu berikan isim isyarah yang cocok menggunakan isim isyarah yang dekat atau kata tunjuk yang dekat berupa haza, hazihi, atau haulai. Pada yang pertama ada rojulun, berarti dia ada satu orang. Maka kita menggunakan haza rojulun, ini seorang pemuda. Lalu kemudian yang kedua ada rijal, yang mana jamak dari rojulun, yaitu kita menggunakan haulai rijalun. Kita pakai haulai rijalun karena haulai itu digunakan untuk jamak yang berakal. Sedangkan lihat nomor 3, di sini ada kalbun, yaitu anjing. Maka kita menggunakan haza kalbun, ini anjing. Adapun yang nomor 4, di sini ada kilab, jamak dari kalbun, maka kita menggunakan hazihi karena kalbun atau anjing di sini dia tidak memiliki akal, maka dari itu kita pakai hazihi bukan haulai. Karena haulai hanya untuk yang berakal seperti rijalun tadi. Durusun berarti bentuk jamak, bentuk mufradnya adalah darsun, maka kita pakai hazihi durusun. Nah, selanjutnya mudarrisun, berakal, bentuk jamak, dan kita pakai haulai mudarrisuna, mereka itu guru. Ada akhwati, ini perempuan dan berakal, maka kita pakai haulai. Selanjutnya ada aqlam, jamak dari qalamun. Di sini kita pakai hazihi aqlam karena tidak berakal, itu pena. Lalu selanjutnya ada kitabun. Kitabun di sini adalah bentuk satu, maka tetap menggunakan hadza kitabun. Kemudian ada sayyarat. Di sini tetap menggunakan bentuk perempuan, dari ini jamak dari sayyarah, yaitu kita gunakan hazihi, tetap menggunakan hazihi. Sayyaratun di sini bentuk satu, kita tetap pakai hazihi karena dia bentuk perempuan.
Lalu ada himarun, di sini adalah mufrad, maka kita gunakan haza himarun. Kemudian ada kutubun, jamak dari kitabun, karena dia tidak berakal maka kita gunakan hazihi kutubun. Lalu ada humurun, di sini jamak dari himarun yang tidak berakal, maka kita gunakan hazihi humurun. Kemudian ada ainun, ini mata, karena dia berpasangan maka bentuknya adalah perempuan atau kita gunakan hazihi ainun. Selanjutnya ada tabibatun, yaitu dokter perempuan, kita tetap pakai hazihi tabibatun. Yang selanjutnya ada tabibatun, karena dia jamak dari tabibat dan dia berakal, maka kita gunakan haulai tabibatun. Sekarang kita masuk pada latihan keempat untuk kata tunjuk yang jauh menggunakan zalika, tilka, dan ulaika. Tolibun, satu orang siswa, berarti zalika tolibun, yaitu seorang siswa. Tulab, bentuk banyak, maka kita pakai ulaika, ulaika tulabun. Najmun, bentuk satu, tidak berakal, berarti kita pakai zalika najmun. Nah, karena di sini ada pakai jama menjadi nujum dan tidak berakal, maka menjadi pakai kata tunjuk tilka. Bintun, satu orang anak perempuan, maka memakai tilka. Tilka bintun. Dan banatun, jamak dari bintun. Nah, karena dia jamak, maka kita pakai ulaika. Ulaika banatun. Lalu darrajatun, bentuk satu untuk perempuan, kita pakai tilka. Tilka darrajatun, yaitu sepeda. Nah, bentuk jamaknya ada darrajatun, maka kita pakai tilka karena tidak berakal. Jadi tilka darrajatun. Sarirun, dia bentuk satu dan juga bentuk laki-laki, maka kita pakai zalika sarirun. Lanjut, di sini ada sururun, jamak dari sarir, berarti kita pakai bentuk perempuan karena jamak yang tanpa akal. Dajajatun, ini ayam, karena dia bentuk perempuan maka kita pakai tilka, tilka dajajatun. Kemudian ada mudarrisatun, perempuan, satu orang guru, tilka mudarrisatun. Terus mudarrisatun, di sini adalah bentuk jamak, berarti kita pakai ulaika mudarrisatun. Kemudian hajun, berakal satu orang, berarti zalika hajun. Kalau hujjaj, bentuk jamak, maka kita pakai ulaika hujjaj. Nah, masjidun, satu, berarti kita pakai zalika masjidun. Sayyaratun, jamak, maka kita pakai tilka sayyaratun. Kemudian di sini ada tabel contoh. Dari yang pertama itu isim isyarah untuk qarib yang memiliki akal, dan yang kedua itu isim isyarah lil ba'id untuk yang jauh dan untuk memiliki akal. Kita lihat dulu yang pertama. Di sini ada haza thalibun. Dan kalau jamaknya menjadi haulai tulabun. Untuk yang perempuan hazihi thalibatun. Dan jamak juga pakai haulai thalibatun. Terus itu untuk yang qarib. Terus untuk yang ba'id kita pakai zalika, itu zalika thalibun, itu seorang murid. Kalau banyak menjadi ulaika tulabun. Dan yang untuk perempuan juga sama, tapi di sini untuk satu orang atau mufrad kita gunakan tilka thalibatun. Dan untuk yang jamaknya menjadi ulaika thalibatun. Lalu contoh selanjutnya adalah isim isyarah untuk yang dekat tapi untuk yang tidak memiliki akal. Di sini ada hadza baitun, ini rumah. Kalau jamak menjadi hazihi buyutun. Lalu untuk yang mufradnya yang perempuan ada hazihi sayyaratun. Tetap memakai hazihi karena kalau dia jamak tapi tidak memiliki akal maka pakai hazihi.
hazihi sayyaratun. Lalu contoh yang selanjutnya ada isim isyarah yang ba'id untuk yang tidak memiliki akal. Kita gunakan zalika baitun untuk mufrad baitun, dan untuk jamaknya kita pakai tilka buyutun. Dan yang perempuannya juga sama ya, mau mufrad ataupun jamak, karena kalau tidak memiliki akal dan itu jamak maka pakai tilka. Jadi tilka sayyaratun dan tilka sayyaratun untuk jamaknya. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran Durusul Lughah pelajaran 16 kita. Syukron wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.